Kejujuran. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai dengan 27. Pada suatu hari, Yesus masuk ke Bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala serta pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan Injil hari ini berkisah saat Yesus mengajar di Bait Allah. Ia ditanya oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu?" Yesus sadar apapun jawabannya, mereka pasti tidak terima. Maka Yesus balik bertanya, "Dari manakah baptisan Yohanes? Dari manusia atau dari surga?" Satu pertanyaan sederhana, namun karena kedegilan hati, mereka tidak mau menjawab jujur. Mereka memilih menjawab, "Kami tidak tahu." Apakah Yesus kecewa atau marah? Tidak, karena kita bebas memilih mau bagaimana hidup kita, untuk berkata jujur, tidak jujur, atau diam saja, tidak berkomentar. Kejujuran adalah sesuatu yang penting dalam hidup ini, karena kita tidak perlu mencari alasan apapun untuk menutupi ketidakjujuran. Saya dari keluarga keturunan Tionghoa. Diajarkan untuk hidup jujur, rajin, jangan berbuat jahat. Dengan kejujuran, kita berani menatap hidup lurus tanpa beban. Jika kita berbohong, kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan demi kebohongan. Sebagai Katolik, kita belajar firman Tuhan, saling berjumpa di gereja. Namun saat di lingkungan kerja, ada saja yang tidak jujur untuk hal sepele. Kebohongan yang tidak menghasilkan uang maupun posisi. Mereka berbohong untuk hal sepele, seperti mengatakan sudah menikah, punya anak namun cerai, sekedar untuk mendapat belas kasihan. Atau sebaliknya, berbohong bahwa rumah hasil beli, punya jabatan bagus, dan pendidikan tinggi. Mereka berbohong dengan tujuan menutupi kekurangan sehingga tampil baik di mata masyarakat. Pada akhirnya saya tahu mereka berbohong. Awalnya saya kecewa, marah, dan mencari tahu kebenaran. Saya mencoba mengerti serta memahami mengapa mereka berbohong. Kebohongan tidak mendapat manfaat apapun dan akhirnya semua tahu mereka bohong, sehingga menghalangi berkat dari Tuhan.
Namun sikap saya tidak berubah, tetap menghargai, tetap bersahabat dengan mereka walau tahu mereka berbohong. Siapakah saya sehingga berhak menghakimi mereka? Yesus tidak menghakimi imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Begitupun Paus Fransiskus ketika ditanya soal LGBT, beliau menjawab, "Who am I to judge?" Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan hikmat untuk mengetahui segala jenis ketidakjujuran dan kebohongan, menerima mereka seperti yang Engkau contohkan. Diberikan kemampuan menerima semua orang dengan segala keterbatasan mereka. Amin.